Saya Rahmawati. Di sini saya akan memberitahu mengenai tutorial transaksi akuntansi, yang dimana di sini saya akan menggunakan software Zahir Accounting. Maka pertama-tama bisa kita klik aplikasinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Zahir versi 5.1. Maka selanjutnya akan kita lakukan adalah mengklik membuat data. Di sini kita bisa mengisi data dari perusahaan tersebut. Namanya PT Mobile Phone, alamat perusahaan, jalan, gerbang, Dayaku, RT 002, kota Bandung, negara Indonesia, kode posnya. Lanjutkan. Di sini saya memulai akuntansi pada bulan Mei tahun 2013 dan diakhiri pada bulan Desember. Di sini kita bisa menyimpan data yang ingin kita simpan. Lalu lanjutkan. Ini kita lanjutkan saja. Ini data yang telah kita lakukan tadi. Apabila sudah benar, maka bisa diproses. Di sini kita bisa menggunakan uang IDR atau Indonesia itu rupiah. Oke, lanjutkan. Kalau mata uang asing kita tetap menggunakan USD atau dolar. Di sini kita ibaratkan $1 itu adalah 10.000. Lanjutkan. Apabila sudah benar selesai, klik selesai. Setelah kita masuki Zahir, maka di sini ada beberapa modul-modul. Yang pertama modul data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Maka pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengklik data-data, lalu klik data rekening. Di sini kita akan melakukan akun-akun atau untuk menyesuaikan akun-akun yang telah kita buat sebelumnya. Maka di sini saya butuhkan kas, bank, piutang usaha, persediaan handphone. Di sini tidak ada persediaan handphone, maka bisa kita edit dengan cara klik, lalu di sebelah kiri bawah itu ada tulisan edit, maka kita klik. Lalu di sini kita bisa ganti klasifikasinya tetap persediaan ya, kodenya tetap, namun kita ganti hanya nama. Di sini saya gunakan persediaan handphone. Lalu kita bisa rekam. Lalu saya masih membutuhkan persediaan baterai, maka bisa kita klik edit. Kita ganti persediaan 2 dengan persediaan baterai. Lalu kita rekam. Lalu saya di sini masih membutuhkan persediaan casing. Bisa kita klik edit. Persediaan 3 kita ganti persediaan casing. Rekam. Saya membutuhkan asuransi dibayar di muka. Di sini sudah ada ya. Lalu saya membutuhkan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, lalu hutang dagang, saya membutuhkan hutang dagang, apabila di sini tidak ada, maka kita bisa edit ya dengan cara, kalau kita tidak ingin edit, maka bisa kita klik baru,
Di sini kita bisa ganti klasifikasinya hutang lancar, namanya kita ganti hutang dagang, lalu bisa kita rekam. Nah, ini tadi hutang dagang ya. Lalu saya membutuhkan hutang bank. Ini hutang bank. Di sini saya membutuhkan modal disetor, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Apabila sudah selesai, maka kita bisa mengklik bagian kanan bawah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi nominal yang kita buat akun-akun tadi dengan cara klik setting, saldo awal, dan klik saldo awal akun. Di sini saya akan mengisi kas. Kasnya itu sebesar 15 juta. Lalu saya mengisi bank sebesar 60 juta. Lalu piutang dagang. Di sini belum ada piutang dagang ya. Lalu di sini kita sementara kita rekam. Oke. Lalu kita kembali ke rekening data. Kita bisa lihat piutang dagang. Di sini belum ada, maka kita bisa klik baru. Di sini kita klasifikasi, kita ganti dengan piutang dagang. Lalu kita sini kasih nama piutang dagang, lalu kita rekam. Nah, setelah itu kita klik selesai. Kita kembali ke setting saldo awal akun. Di sini sudah ada ya piutang dagang, lalu kita isi dengan sebesar 25 juta. Lalu persediaan handphone itu sebesar 55.500.000. Lalu persediaan baterai itu sebesar 1.640.000. Persediaan casing itu sebesar 1.250.000. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka itu sebesar 5 juta. Setelah itu, kendaraan itu sebesar 150 juta. Akumulasi pengusutan kendaraan itu minus ya, jadi kita bisa pakai strip, 10 juta. Lalu hutang dagang itu sebesar 15 juta. Hutang bank itu sebesar 48 juta. Selanjutnya modal disetor itu sebesar 200 juta. Selanjutnya laba tahun berjalan itu sebesar 3.390.000. 3.390.000. Lalu laba ditahan itu sebesar 37 juta. Setelah selesai, maka kita bisa klik rekam.
di sini masa datanya masih kosong, lalu kita bisa klik sebelah kiri bawah data baru dengan cara ID. Di sini kita bisa gunakan ID-nya itu T001 perusahaan Surya Seluler. Tipenya di sini saya menggunakan customer. Lalu kita rekam. Lalu kita bisa klik baru lagi. Setelah kita mengisi bagian seluler, maka kita di sini bisa mengisi lagi bagian vendor dengan cara Batavia National. Di sini bagian vendor ya, tetap kita rekam, klik baru, ID-nya B004 PT Pon Elektronik, bagian vendor tetap kita rekam. Lalu setelah kita membuat bagian pelanggan dan vendor, lalu di sini sebelah kanan bawah ada klik selesai. Setelah kita sudah mengisi ID pelanggan dan ID vendor, selanjutnya kita bisa mengisi tanggal, nomor invoice, dan saldo dari ID pelanggan dan ID vendor. Pertama-tama kita bisa klik setting, saldo awal kita. Di sini masih kosong, jadi kita bisa klik sebelah kiri bawah, itu ada dan membuat data baru, klik. Di sini kita bisa isi nama pelanggannya. Terlebih dahulu kita isi Surya Seluler, bagian customer, oke. Tanggalnya di sini tanggal 1 April 2013, benar ya. Lalu nomor invoice-nya kita bisa isi di sini, kosongkan saja. Nominalnya di sini 8 juta. Apabila sudah benar, rekam. Lalu kita buat data baru lagi hingga sampai yang keempat, Ibu Evi. Tetap sama tanggal, input saja yang berbeda. Dan saldonya. Jika sudah benar, rekam. Apabila sudah benar semua, kita bisa tutup. Lalu kita isi bagian hutang usaha dengan cara klik setting, saldo awal hutang. Di sini masih kosong, kita bisa klik baru. Lalu pemasoknya PT Batavia National. Tanggal tetap sama, bulan sama, tahun sama, invoice-nya dan nominalnya berbeda. Kalau kita buat lagi, nominalnya 8 juta. Rekam. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur suatu ukuran dengan cara klik data-data, lalu kita klik satuan ukurannya. Di sini kita bisa klik data baru untuk membuat satuan kodenya itu unit. Nama satuannya unit
Jangan lupa centang ya unit dasarnya, lalu kita rekam. Setelah selesai, kita bisa ke data-data untuk mengatur data pajaknya. Bisa klik data pajak. Nah, di sini belum ada, jadi kita isi dengan membuat data baru. Di sini kita akan isi kodenya PPN. Nama pajaknya pajak penambahan nilai, persentasenya 10%. Akun belinya di sini pajak dibayar di muka, oke. Lalu akun jualnya di sini hutang pajak penjualan, oke. Lalu bisa kita rekam. Selanjutnya kita kembali lagi ke data-data. Selanjutnya kita akan mengatur data produk. Klik data-data, lalu kita klik data produk. Di sini masih kosong, jadi kita bisa klik ya bagian kiri bawah membuat data baru. Di sini kita akan isi kode barangnya. Kode barangnya itu deskripsinya itu BlackBerry Z10. Barangnya itu belum ada ya, lalu kita klik baru, atau bisa juga kita klik edit dari produk satu ini, klik edit saja. Lalu di sini barangnya kita ganti dengan handphone. Bintangnya kita kosongkan saja, dan pertamanya kita beginikan saja, tidak apa-apa. Sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual, itu dicentang semuanya. Sistem persediaannya kita pakai FIFO costing. Lalu di kode akun, di sini ada harga pokok, di sini kita bisa edit lagi ya. Harga pokoknya kita ganti harga pokok penjualan. Ganti harga pokok penjualan. Lalu penjualannya kita ganti penjualan barang dagang. Kita ganti penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagang. Lalu di retur penjualan kita ganti juga penjualan barang dagang. Di persediaannya tetap kita ganti juga sama penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang. Kemudian di konsinyasi itu kita ganti hutang konsinyasi. Ini sudah tepat ya, hutang konsinyasi. Lalu apabila sudah benar kita rekam. Oke. Lalu di sini jangan lupa diganti satuan dasarnya dengan unit. Apabila sudah benar, lalu rekam. Kemudian kita klik sebelah kiri bawah membuat data baru. Kode barangnya di sini H002. Deskripsinya itu Sony Xperia. Z.
Lalu di sini tab handphone, di sininya satu dasar kita ganti unit. Lalu kita rekam, klik lagi data baru. Setelah selesai untuk bagian handphone, lalu di sini kita klik baru lagi, kode barangnya B001, deskripsinya baterai Samsung Galaxy W. Di sini kelompok barangnya kita edit lagi, yang di produk 2 kita edit dengan kode barang baterai. Gedungnya tab kosong, departemennya tetapkan saja, ini tab sama, namun di kode barangnya kita ganti. Harga pokok penjualan, lalu di penjualannya kita ganti penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang. Sini kita klik penjualan barang dagang. Oke. Lalu rekam. Tab ini ya baterai. Oke. Jangan lupa satuan dasarnya kita ganti unit. Apabila sudah benar, rekam. Setelah sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat bagian casing dengan cara klik baru, kode barangnya C001, deskripsinya itu casing Nokia Lumia. Casing Nokia Lumia. Di sini kelompok barangnya kita ganti dengan klik baru, kelompok barangnya casing. Gudangnya kosong, ininya kita. Di sini sudah tertera ya, sudah manual terisi. Harga pokoknya, harga pokok penjualan tetap seperti yang tadi. Apabila sudah benar direkam. Lalu casing, oke. Jangan lupa di sini isinya unit. Apabila sudah benar, rekam. Setelah selesai kita memasukkan daftar barang, maka kita bisa klik sebelah kanan bawah selesai.
sudah terjadi begini, lalu kita masukkan nominalnya. Di sini sewa dibayar di muka sebesar 18 juta. Dengan otomatis sebesar yang ada di sini dan si penerimanya langsung otomatis langsung Selanjutnya di sini kita akan melakukan transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Mei penjualan ke Abadi Pawnshop secara kredit. Maka pertama-tama kita bisa mengklik nama pelanggannya. Di sini apabila tidak ada, maka kita bisa mengklik bagian kiri bawah membuat data baru. ID-nya yaitu C0005, perusahaannya Abadi Pawnshop. Di sini tipenya ke konsumen. Maka di sini bisa kita klik rekam. Lalu oke. Nah, setelah itu kita akan menentukan tanggalnya. Di sini dia menggunakan bulan tanggal 2 Mei 2013. Tanggal 2 Mei 2013, maka klik OK. Selanjutnya kita akan menentukan kode barang. Oleh karena di sini dia menentukan banyak barang atau sebanyak 3 barang, maka bisa kita klik stock list. Maka di sini bisa kita klik barang-barang apa saja yang ingin diperjualkan. Yaitu pertama H01. Di sini jumlahnya, maka di sini dia membutuhkan 2. Harga satuannya itu adalah 9.300.000. Oke. Lalu data yang kedua dia membutuhkan B001, baterai Samsung Galaxy W. Set. Di sini dia membutuhkan 5. Dengan harga satuannya 100.000. Klik OK. Selanjutnya yang ketiga itu adalah casing BlackBerry Curve. Set. Di sini dengan jumlah 8 dan harga satuannya itu adalah 20.000. Lalu klik OK. Di sini bisa kita tutup. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 6 Mei menerima uang pembayaran piutang dari Surya Pawn. Untuk nomor invoice-nya INV001 mendapat diskon sebesar Rp200.000 dan jumlah piutang yang dibayar sebesar 4 juta menggunakan bank. Nah, di sini kita bisa mengklik modul penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha. Nah, di sini dia menggunakan bank. Dan di sini kita akan menentukan akun kasnya. Menggunakan bank, tapi di sini yang digunakan akun kasnya itu adalah kas. Lalu di sini dia dari Surya Seluler, maka kita bisa klik Surya Seluler lalu klik OK. Kemudian kita akan mengatur tanggal. Di sini tanggal yang terjadi transaksi pada tanggal 6 Mei 2013.
2013. Lalu di sini kita bisa mengisi nomor invoice-nya, INV 001. Lalu klik OK. Kemudian kita di sini bisa mengisi diskonnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan diskonnya. Diskonnya itu sebesar Rp200.000. Lalu di sini kita tentukan tanggalnya. Tentukan jumlah yang dibayarnya itu sebesar 4 juta. Lalu di sini tentukan. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 8 Mei keluar uang untuk bensin dan parkir kepada Bapak Hendro senilai Rp100.000 secara tunai menggunakan kas. Maka di sini kita bisa mengklik kas dan bank, lalu klik kas keluar. Di sini kita akan tentukan akun kasnya. Di sini kita menggunakan kas dan si penerimanya adalah Bapak Hendro. Oleh karena di sini tidak ada, maka di sini kita bisa mengklik data baru, ID-nya P001, perusahaannya Bapak Hendro, di sini menggunakan tipenya employee. Jadi kalau sudah benar, rekam. Oke. Kemudian di sini akan kita tentukan tanggalnya. Di sini pada tanggal 8 Mei 2013. Lalu di sini kodenya akan kita tentukan. Di sini dia menggunakan bensin, uang untuk bensin dan parkir. Oleh karena di sini tidak ada, maka kita bisa mengklik data baru. Dan di sini kita klik biaya operasional. Biaya operasional dan namanya ini kita kasih bensin dan parkir. Apabila sudah benar, bisa kita rekam, lalu klik OK. Di sini kita akan tentukan nominalnya sebesar 100.000. Oke, lalu kita bisa klik isi besar, akan secara otomatis dia akan tertera. Apabila sudah benar, maka klik rekam. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 9 Mei melakukan penjualan kepada Ibu Sari secara tunai dengan diskon 10%. Pertama-tama kita akan mengklik modul penjualan, lalu mengklik pengiriman barang. Di sini kita akan mengisi nama pelanggannya. Oleh karena di sini belum ada Ibu Sari, maka kita akan mengklik sebelah kiri bawah membuat data baru. ID-nya D006, perusahaannya Ibu Sari. Dengan tipe menggunakan customer. Apabila sudah benar, rekam. Klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur tanggal. Di sini pada tanggal 9 Mei. Mei 2013. Kemudian kita akan mengatur nomor barangnya. Di sini melakukan beberapa barang. Lalu kita akan mengklik
stock list. Yang digunakan di sini adalah casing Samsung Galaxy W set. Di sini jumlahnya sebanyak 5 dengan harga satuannya 40.000 dengan diskon 10%. Oke. Yang kedua, baterai Samsung Galaxy Mini set dengan jumlah 3 dengan harga satuan 150.000 dengan diskon tetap 10%. Oke. Terus yang ketiga itu Sony Xperia Z set dengan jumlah 2 dengan harga satuan 7.500.000 dengan diskon 10%. Oke. Apabila sudah benar, maka bisa direkam. Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei menerima uang dari pembayaran piutang Surya Seluler untuk invoice-nya 001 sebesar 3.800.000 dibayar secara lunas dengan bank. Maka bisa kita klik modul penjualan, lalu klik pembayaran piutang usaha. Di sini tetap menggunakan akun kasnya, kas dari Surya Seluler. Oke. Maka kita bisa mengatur tanggal. Di sini transaksi pada tanggal 13 Mei 2013. Namun invoice-nya di sini di sini kita bisa gunakan tanggal 13 Mei 2013. Oke. Di sini nomor invoice-nya menggunakan invoice 00,1. Oke. Di sini bisa kita masukkan jumlahnya. Jumlahnya sebesar 3.800.000. Lalu klik rekam. Ada kesalahan, di sini bisa kita klik. Nah, langsung secara otomatis dia akan muncul dengan sendirinya. Apabila sudah benar, klik rekam. Kemudian pada transaksi yang ketujuh, pada tanggal 14 Mei membeli barang kepada PT Budi Sentosa secara kredit dan dibayar uang muka pembelian sebesar 5 juta rupiah. Maka di sini bisa kita klik modul pembelian, lalu klik penerimaan barang. Penerimaan barang. Di sini nama pemasoknya itu PT Budiman Sentosa. Oke. Lalu kita bisa mengatur tanggalnya.
Di sini kita bisa atur. Di sini dia menggunakan tanggal 14 Mei 2013. 14 Mei 2013. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi nomor barang. Di sini dia menggunakan 3 barang, maka dari itu kita bisa klik stock list. Yang digunakan di sini adalah BlackBerry Z10. Klik set. Ini bisa kita hapus. Ini kita memulai baru kesalahan. Hapus. Kita bisa klik stop list. Lalu di sini kita bisa mengklik lagi baterai Samsung Galaxy W atau B001 set. Kemudian yang ketiga adalah C004 atau casing Sony Xperia Go. Set. Setelah itu tertutup. Di sini uang mukanya sebesar 5 juta. Kemudian di sini apabila sudah benar, maka bisa kita klik rekam. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-8, tanggal 17 Mei, melakukan transfer dari kas ke bank sebesar 2 juta. Maka di sini kita bisa klik modul kas dan bank, lalu kita klik transfer kas. Di sini dia transfernya dari kas, klik OK, ke bank, klik OK. Di sini kita bisa tentukan tanggal. Ada tanggal transaksi dimulai pada tanggal 17 Mei 2013. Tanggal 17 Mei 2013. Oke. Transfer sebesar 2 juta. Lalu apabila sudah benar, klik rekam. Lalu kemudian pada transaksi yang ke-9 pada tanggal 20 Mei melakukan penjualan kepada Surya Seluler secara kredit dengan dikenakan PPN. Maka di sini kita bisa klik modul penjualan, lalu kita klik pengiriman barang. Di sini nama pelanggannya itu Surya Seluler. Klik Surya Seluler, oke. Kemudian di sini kita bisa mengatur tanggalnya. Di sini mulai transaksi pada tanggal 20 Mei
2013. Klik OK. Lalu di sini kita bisa mengisi nomor barangnya. Oleh karena di sini dia menggunakan 2 barang, lalu kita bisa klik stock list, lalu kita pilih barangnya. Yang di sini yang dipakai adalah baterai Samsung Galaxy W atau B001. Klik set. Di sini jumlahnya sebanyak 3 dengan harga satuan 100.000. Apabila sudah benar, klik OK. Lalu yang kedua itu dengan barang Samsung Galaxy S3 mini atau H003. Set di sini dengan jumlah 2 dengan harga satuan 4 juta. Apabila sudah benar, klik OK. Tuh, lalu di sini kita jangan lupa centang invoice-nya. Apabila kemudian jangan lupa di sini kita klik PPN-nya. Klik PPN, oke. Lalu yang di bawah juga ditulis klik PPN, oke. Setelah sudah selesai, bisa kita klik rekam. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-10, pada tanggal 24 Mei membayar gaji untuk Bapak Hendro sebesar 1.800.000 melalui bank. Maka di sini kita bisa klik modul kas dan bank, lalu kita klik kas keluar. Akun kasnya di sini tetap menggunakan bank, lalu si penerimanya itu adalah Bapak Hendro. Klik OK. Lalu di sini kita bisa mengatur tanggalnya. Di sini transaksi dimulai pada tanggal 24 Mei 2013. Klik OK. Kemudian di sini kita bisa pilih kodenya, kode barangnya. Di sini gunakan gaji direksi dan karyawan. Klik OK. Di sini kita bisa kasih nominalnya itu sebesar 1.800.000. Kita klik di sebesar, maka otomatis dia akan timbul dengan sendirinya. Apabila sudah benar, bisa kita klik rekam. Kemudian pada transaksi yang ke-11 tanggal 28 Mei membayar biaya keamanan kepada ketua lingkungan sebesar 50.000 secara tunai melalui kas. Maka di sini kita bisa klik kas dan bank. Kita pilih kas keluar, klik kas keluar. Di sini akun kasnya tetap menggunakan bank. Lalu di sini si penerimanya adalah O001. Di sini tidak ada ketua lingkungan, maka bisa kita klik baru dan kita isi di sini 001. Perusahaannya itu kita isi ketua lingkungan dengan tipenya itu authors. Apabila sudah benar, klik rekam, lalu klik OK. Di sini kita bisa klik keamanan, kita bisa klik kodenya, atau sebelumnya akan kita atur terlebih dahulu tanggal transaksinya. Di sini
Transaksi dimulai pada tanggal 28 Mei 2013. 28 Mei 2013, klik OK. Lalu kita akan menuju ke kode barangnya. Klik 2 kali. Maka di sini kita akan cari ketua lingkungan. Kita cari di sini lingkungan, keamanan. Oh ya, lingkungan. Apakah ada? Bukan. Keamanan, apakah ada? Ketua lingkungan. Apabila tidak ada, maka bisa kita klik baru, lalu kita klik di sini. Sebentar, boleh operasikan dia. Kita bisa klik di sini ketua lingkungan. Ketua lingkungan, klik rekam. Kemudian bisa kita klik OK. Di sini kita akan mengisi nominalnya. Di sini sebesar Rp50.000. Lalu setelah itu kita akan klik di sebesar, maka dia akan timbul dengan sendirinya. Lalu bisa kita klik rekam apabila sudah benar. Selanjutnya, pada transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Mei terdapat barang yang rusak dan tidak dapat dijual dan dianggap sebagai biaya. Di sini bisa kita klik persediaan, lalu kita klik pemakaian atau penyesuaian barang. Di sini kita bisa klik tanggalnya terlebih dahulu, kita atur tanggal. Di sini transaksi dimulai pada tanggal 31 Mei 2013. Selanjutnya di sini kita akan mengklik terlebih dahulu tanggalnya, kita atur di sini transaksi dimulai pada tanggal 31 Mei 2013, klik OK. Lalu di sini kita akan tentukan kode barangnya. Di sini barang yang rusak dan tidak dapat dijual itu pada barang B002 atau baterai Nokia. Klik OK. Lalu di sini kita bisa mengisi jumlahnya. Jumlahnya sebesar 1. Satuannya unit, akunnya, kerusakan dan kegagalan. Di sini kita bisa di sini klik tadi ya, kita terlebih dahulu mengklik akunnya. Lalu di sini ada kerusakan dan kegagalan material, kita klik OK. Lalu di sini kita akan mengklik yang kedua. Bisa di tap saja lalu kita klik lagi. Di sini barang yang rusak dan tidak dapat dijual lagi itu adalah C001 atau mesin Nokia Lumia. Klik OK. Lalu jumlahnya di sini sebanyak -1. Satuannya unit dan akunnya di sini kita klik 2 kali, tetap ya, kerusakan dan kegagalan material. Klik OK. Jangan lupa centang posting. Sekian dari tutorial transaksi akuntansi dengan menggunakan Zahir Accounting. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata
atau salah penggunaan dari Zahir Accounting ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.